Salam. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Shalom. Aksamina Balsala sakit. Chelsea Limber sakit. Ernest Labok Alfa. Isele Rexala Alfa. Justinus Kabuden Alfa. Marta Batayeri Alfa. Dan Simon Larseat Alfa. Simon Larseat Alfa. Itu saja. Ada satu lagi. Daniel Rametan. Selain itu tidak ada lagi. Oke. Untuk yang lain, apa kabar hari ini? Baik. Sudah sarapan? Baik. Yang belum sarapan siapa? Bisa mengikuti pelajaran? Bisa. Bisa. Oke, kelas 9B. Hari ini kita akan belajar tentang materi fungsi kuadrat. Bab 2 materi fungsi kuadrat. Tetapi sebelum kita masuk di materi fungsi kuadrat, kita harus tahu dulu apa itu persamaan kuadrat. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, Ibu akan bilang dulu untuk kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Dari pada ini, Ibu akan menjelaskan tentang persamaan kuadrat, di mana persamaan kuadrat ini dalam penyelesaiannya itu terbagi atas 3, yaitu merupakan menggunakan rumus ABC, dan yang ketiga merupakan kuadrat sempurna. Dari ketiga cara penyelesaian ini, kalian akan dijelaskan satu persatu. Setelah itu, dari cara ini kalian akan menyelesaikan dalam bentuk soal cerita. Dari materi-materi yang disampaikan, Ibu mengharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian persamaan kuadrat dengan baik dan benar. Yang kedua, dapat menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan dengan benar dan percaya diri. Yang ketiga, dapat membuat model persamaan kuadrat dari masalah yang disajikan. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Oke. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi 2. Jadi, persamaan kuadrat memiliki variabel. Variabel di sini berbentuk huruf, di mana hurufnya itu bisa berbentuk huruf apapun. Tapi biasanya ditulis dengan bentuk ax kuadrat. Jadi persamaan kuadrat itu ada x kuadrat. Karena menurut definisinya persamaan kuadrat merupakan variabel di mana variabelnya itu pangkat tertinggi 2. Dan persamaan kuadrat itu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, di mana a dan b merupakan koefisien dan c merupakan konstanta, sedangkan x merupakan variabel. Sampai di sini, paham? Ada yang mau bertanya? Oke, kita langsung masuk di materinya. Kuadrat itu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, di mana a dan
koefisien. X itu merupakan variabel dan K itu merupakan konstanta. Oke, kita akan masuk di materi pertama, yaitu persamaan kuadrat dengan cara penyelesaiannya itu menggunakan metode faktorisasi. Contohnya di sini, X kuadrat ditambah 6X ditambah 8 sama dengan 0. Sebelum kita menyelesaikan contoh soal ini, kita harus lihat dulu. Di sini X kuadrat atau nilai A itu merupakan nilai A sama dengan 1 atau nilai A lebih dari 1. Kalau misalkan nilai A sama dengan 1, kita tinggal memfaktorkannya saja. Kalau misalnya nilai A lebih dari 1, kita harus mengalihkan nilai A dengan nilai C. Tapi di sini ada yang belum paham? Oke. X kuadrat ditambah 6X ditambah 8 sama dengan 0. Dan bentuk faktorisasi yaitu kurung seperti begini. Bisa? Lalu kalian lihat berapa kali berapa yang menghasilkan 8 atau yang menghasilkan bilangan C, dan jika ditambahkan menghasilkan 6X atau nilai B. 2 kali 4. 2 dikali 4, 2 ditambah 4. Oke, karena di sini semua bilangannya itu positif, jadi operasi yang digunakan juga positif. Tetapi jika di sini ada bilangan kurang, ada operasi kurang, jadi salah satu angka pada operasi ini harus negatif. Karena negatif dan positif hasilnya negatif. Bisa? Oke. 2 kali 4 sama dengan 8, 2 ditambah 4 sama dengan 6. Setelah mendapatkan operasi ini, kalian masukkan ke dalam rumus X tambah B, X tambah I. X tambah B, X tambah I. Di mana nilai yang ada di depan itu merupakan nilai B, dan nilai yang di belakang itu merupakan nilai I. Jadi X tambah 2, X tambah 4. Kalau misalnya di dalam operasi ini ada bilangan negatif, berarti kalian tinggal mengubahnya saja di sini. Misalnya di sini negatif 2, berarti di sini kurang 2. Oke, dan inilah hasil faktorisasinya, yaitu X tambah 2 dan X tambah 4. Setelah itu tentukan himpunan penyelesaiannya, karena yang dicari itu faktorisasi dan himpunan penyelesaian. Kalau misalnya di dalam faktorisasi yang dalam kurung ini positif, himpunan penyelesaiannya itu negatif. Itu saja. Jadi X1 itu sama dengan negatif 2 atau X2 sama dengan negatif 4. Sampai di sini ada yang belum paham? Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Ibu, bagaimana kita tahu bahwa faktorisasi itu benar? Oke. Bagaimana cara kita mengetahui kalau faktorisasinya ini benar? Kita melakukan pembuktian langsung, di mana kita mengalihkan kedua faktorisasi ini, X tambah 2, X tambah 4. X kali X, X dikalikan 4, 2 dikalikan X, 2 dikalikan 4. X kali X, X kuadrat. X kali 4, 4X. 4X tambah 4X. 2 kali X, 2X. 2 dikalikan 4, 8. jangan lupa sama dengan 0. Oke, dari persamaan ini mana yang sama? Maksudnya yang sama di sini ada variabelnya, yang ada variabel berbeda dengan yang tidak ada variabel, dan yang ada variabel yang ada pangkatnya dan tidak ada pangkat itu berbeda. Bisa? Oke. X kuadrat ditambah 4X ditambah 2X ditambah 8 sama dengan 0. Yang di sini yang sama itu yang mana? 4X tambah 2X. Oke. Jadi X kuadrat itu turun dan tambah 8 itu turun. 4 ditambah 2 6. X-nya mengikuti. Kalau hasilnya sama dengan
yang ada di soal, Berarti berapa? maka faktorisasinya kalian benar. Sampai di sini ada yang bertanya? Oke. Oke, kalau ini buat dalam bentuk kelompok bisa? Boleh. Oke, yang ini kelompok pertama, yang ini kelompok kedua, yang ini kelompok ketiga, yang ini kelompok keempat. Karena kalian sudah paham, Ibu akan bagi kalian dalam kelompok dan kalian akan menyelesaikan lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu siapkan. LKPD ini tujuannya untuk Ibu bisa melihat apakah kalian sudah paham dengan penjelasan yang telah Ibu kasih. Oke, sekarang dulu dalam kelompok. Ibu kalian semuanya di sini. LKPD ini ada beberapa nomor. Dan Ibu kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi dalam setiap kelompok itu tidak ada ketua atau sekretaris. Semua harus mengerjakan. Ibu sudah buat LKPD sesuai dengan jumlah kelompok. Jadi pada saat Ibu tanya kalian sudah selesai mengerjakan, Ibu akan tunjuk dari setiap kelompok mana yang tulis, mana yang mempresentasikan. Bisa? Bisa. Oke. Jangan lupa tulis nama anggota kalian. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Dari LKPD yang ada, kalian bisa melihat penjelasan pada buku paket yang ada di meja kalian pada halaman 67. Kalau misalnya kalian juga belum paham, kalian bisa menanyakan kepada Ibu. Silakan dikerjakan. Di dalam LKPD itu juga ada soal dalam bentuk cerita. Cara penyelesaiannya sama saja dalam faktorisasi, tetapi kalian harus mengidentifikasi mana yang harus kalian ubah dalam persamaan kuadrat. Bisa 9B? Bisa Ibu.
Yang tulis ketua kelas yang menjelaskan apa? Kelompok 3. Yang tulis novela yang menjelaskan video. Kelompok 4 yang tulis GG yang menjelaskan apa? Silakan. Yang tulis novela. Yang tulis dulu, habis itu yang menjelaskan. Mulai dari kelompok 1 yang dapat menjelaskan, silakan. Kelompok lain memperhatikan. Kelompok yang lain memperhatikan. Kelompok 4 perhatian di depan dulu. Oke, kalian silakan. Pertama-tama saya ingin terima kasih kepada mereka. Jadi saya akan menjelaskan soal yang telah kami kerjakan dengan persamaan yaitu x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Di sini kami menggunakan bilangan 2 dan 3 karena 2 dikali 3 sama dengan 6 dan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi bentuk faktorisasinya yaitu x tambah 2 dikali x tambah 3. Guna penyelesaiannya yaitu x1 sama dengan negatif 2 atau x2 sama dengan negatif 3. Oke, terima kasih Tania. Berikan aplaus dulu. Oke, kalau kedua silakan lagi. Dari soal ini kami menggunakan min 2 dan min 2 karena jika min 2 dikalikan dengan min 2 hasilnya adalah min 4. Dengan itu adalah min 2 ditambahkan min 2 hasilnya adalah 4. Setelah itu kami mau dalam kurung x kuadrat kurang 2 x kurang 2 x kurang 2 sama dengan 0. Himpunan penyelesaiannya adalah yang positif 2 dan positif 2. Kenapa? Karena di sini min 2 dan tertinggal 2 menghasilkan positif 2. Oke, terima kasih. Silakan kelompok 3. Soal kami merupakan sebuah perusahaan di mana kuadrat suatu bilangan ditambahkan 5, kemudian dikalikan bilangannya sendiri menghasilkan 5, kemudian dikurangi 6 dengan 0. Di sini kami menggunakan faktorisasi negatif 1 dikali 6 menghasilkan negatif 6, kemudian negatif 1 ditambah 6 sama dengan positif 5 sama dengan kami menggunakan kemudian kami masukkan rumus XP di mana nilai I-nya ialah negatif 1 x tambah pi, pi-nya negatif 1 kami masukkan ke dalam rumus XP. Begitu pula dengan x tambah pi-nya. Nilai i ada 6, maka kami masukkan 6. Peraturannya bonus ini harus ada sering 0, maka kami tambahkan. Lalu kami mencari nilai HP-nya dan kami temukan bahwa nilai HP daripada persoalan yang kami dapat ialah negatif 1,6. Oke, terima kasih kelompok 3.
X ditambah 6 sama dengan 0. Menggunakan operasi 2 dan 3, di mana 2 tambah 3 menghasilkan 5, dan 2 kali 3 menghasilkan 6. Dari operasinya sudah benar, dan dari syaratnya juga sudah benar, karena harus menggunakan angka yang sama, tandanya juga harus sama. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu X1 sama dengan negatif 2, atau X2 sama dengan negatif 3. Oke, untuk kelompok 1 punya sudah benar. Kelompok 2, X kuadrat kurang 4X ditambah 4 sama dengan 0. Yang mau ibu koreksi dari kelompok 2 adalah pengucapan kalian tadi. Harusnya yang untuk nilai BX itu ditambahkan, bukan dikali. Negatif 2 ditambah negatif 2 hasilnya negatif 4. Negatif 2 kali negatif 2 hasilnya positif 4. Bilangan yang dikali menghasilkan nilai C, dan jika ditambahkan menghasilkan nilai BX. Oke, dan kelompok 1 dan kelompok 2 bisa paham? Kelompok yang lain bisa paham? Bisa. Oke, kelompok 3, X kuadrat ditambah 5X kurang 6 sama dengan 0. Penggunaan operasi kalian sudah benar, tetapi kalian kelirunya itu pada saat faktorisasi. Rumusnya memang benar X tambah P, X tambah Q, tetapi kita harus mengganti nilai P. Nilai P di sini positif 1 atau negatif 1? Positif 1 atau negatif 1? Jadi harusnya itu X kurang dan X tambah 6. Jadi himpunan penyelesaiannya harusnya positif 1 dan negatif 6. Sampai di sini bisa kelompok 3? Bisa. Oke, sekarang kelompok 4 punya X kuadrat ditambah X tambah 1. Kalian di sini menggunakan operasi 1 dan negatif 1. Oke, kelompok 4, ibu mau tanya, 1 dikali negatif 1 hasilnya? 1 dikali negatif 1 hasilnya? Negatif 1. Positif 1 kali 1, 1. Positif kali negatif, negatif. Ingat, tanda yang sama jika dikalikan menghasilkan positif, dan jika tandanya berbeda menghasilkan oke. Jadi operasi kalian di sini keliru. Harusnya pakai negatif 1 dan negatif 1. Negatif atau pakai positif 1 dan positif 1. Tetapi kenapa kita bisa menggunakan 1 dengan 1? Karena jika ditambahkan menghasilkan 2 dan negatif 2. Jadi operasi 1 dan 1 tidak bisa. Apakah ada operasi yang lain? Kelompok yang lain bagaimana? Operasi selain 1 dan 1 ada atau tidak? Ada atau tidak? Kalau tidak ada berarti himpunan penyelesaiannya itu tidak. Oke. Himpunan penyelesaiannya itu tidak terdefinisi. Oke, dari nomor 1, 2, 3, dan 4. Ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke, dari pembelajaran yang pertama, ibu sudah menjelaskan definisi persamaan kuadrat, lalu sudah menjelaskan menjelaskan persamaan kuadrat itu bagaimana dengan cara memfaktorisasikan. Persamaan kuadrat itu ada 3. Ada cara penyelesaiannya itu ada 3. Memfaktorisasi menggunakan rumus ABC dan melengkapkan kuadrat sempurna. Dari penjelasan itu ada yang mau bertanya? Oke, ada yang bisa menarik kesimpulan untuk ibu dan teman-teman? Bisa satu orang? Bisa satu orang? Oke, Leo. Silakan Leo. Terima kasih kepada ini untuk saya tanya kesimpulan dari pembelajaran kami ini. Pembelajaran kami ini tentang fungsi kuadrat dan dijelaskan ya persamaan kuadrat menggunakan beberapa metode. Persamaan kuadrat itu sebenarnya persamaan kuadrat itu persamaan yang variabelnya itu memiliki pangkat tertinggi 2, tidak lebih dari 2. Seperti contoh A X kuadrat kemudian ditambah B X terus ditambah C. Ada variabel konstanta sama dengan 0. Kemudian ada beberapa metode yang diajarkan itu faktorisasi, rumus ABC, kemudian dilengkapi kuadrat kuadrat sempurna, ya.
Di sini semuanya mungkin sudah mengerti ya, termasuk saya dan teman-teman. Cuman beberapa memang agak keliru karena perubahan sedikit soal pun kita merasa bahwa itu soal sudah beda, keluar dari materi. Termasuk saya dan kelompok kami juga memang salah. Jadi hari ini kami berterima kasih pada Ibu Guru karena sudah mengajarkan kami dari persamaan kuadrat di segala macam metode. Terima. Oke, terima kasih. Jadi ada tambahan dari Demokrat. Oke, biar tepuk tangan untuk karena tidak ada pertanyaan untuk Ibu bisa kasih tugas untuk pertemuan selanjutnya. Bisa, Ibu. Oke, soalnya 3 nomor. Itu tugasnya. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas tugas dulu, baru kita akan masuk di materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu persamaan kuadrat dengan cara penyelesaiannya menggunakan rumus ABC. Oke, kelas 9B bisa kembali ke tempat masing-masing. Dan tugas